Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun boleh berada. Bersuka cita sekali jika di malam hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam program Night Call GPIB. Kali ini saya Pendeta Margareta Dolf Pelealu, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Eklesia Tebing Tinggi Jambi, akan melayani sahabat GPIB di dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat GPIB, sebelum kita boleh membaca dan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita akan memohon bimbingan kuasa Roh Kudus di dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus jika di sepanjang hari ini Tuhan boleh terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Setelah kami boleh melakukan segala aktivitas tugas dan tanggung jawab kami, dan untuk menutup hari kami pada saat ini, kami juga akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di dalam program Night Call GPIB pada saat ini. Dan kiranya ya Bapa, ketika kami boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu, kami juga dikuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan lebih lagi, kami juga akan dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu itu ya Bapa, di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Berfirmanlah dan bersabdalah bagi kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk merenungkannya. Demi Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yoel. Kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya untuk kita bersama. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kita yang sudah menjadi seorang orang tua, pasti pernah merasakan rasa kecewa bahkan juga marah terhadap anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Tetapi saya yakin bahwa kemarahan itu tidak akan bertahan lama. Kalau anaknya sudah menyadari kesalahan, bahkan anaknya mungkin sudah say sorry, pasti orang tua juga akan melupakan, atau bahkan kemarahannya itu pasti akan segera hilang dari perasaannya. Sama seperti saya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPIB, saya juga kalau kepada anak saya ketika dia berbuat atau tidak dengar-dengaran kepada mama papanya, pasti saya juga akan marah, tapi marahnya juga pasti tidak akan bertahan lama. Dan ini saya akan melakukan bincang-bincang bersama dengan anak saya. Sini Regi. Nah, iya, aduh. Kakak namanya siapa nak? Siapa? Regi. Kak, mama mau tanya. Kalau mama marah, biasanya mama marahnya lama apa enggak sih? Enggak lama ya? Cuma sebentar kan? Iya, tapi coba mama tanya, kalau mama marah, kakak takut nggak? Takut ya? Karena kalau mama marah suara mama besar ya. Tapi kakak tahu kan kalau mama marah karena kakak kenapa?
nakal sama orang tua. Oh, nggak mau nggak mau dengar-dengaran kan sama mama papa kan? Iya ya. Nah, kalau kakak sudah sadar bahwa kakak nakal, nggak mau dengar-dengaran, kakak kalau mama sudah marah mau berubah nggak atau masih kayak gitu aja? Mau berubah nggak? Mau berubah, nggak mau ngulangin lagi kan kesalahannya? Iya. Oke, terima kasih kakak Regi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, tadi sudah kita dengar bersama bahwa anak saya kalau mamanya marah, itu katanya mama marah pasti nggak lama-lama. Karena kalau Regi sudah sadar, kalau Regi sudah minta maaf, kalau Regi sudah tidak akan mengulangi kesalahannya, pasti kemarahan mama juga akan segera reda. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB, sama seperti Tuhan Allah kita, sama seperti orang tua yang pasti akan marah kalau anak-anaknya berbuat nakal, maka seperti itu juga Allah Bapa terhadap umatnya. Sama seperti pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kitab Yoel, di mana Nabi Yoel memberitakan akan penghiburan yang diberikan kepada umat Israel atau janji keselamatan kepada mereka yang mau bertobat. Kita tahu bahwa latar belakang kitab Yoel bahwa Tuhan Allah sedang memberikan pencobaan atau Tuhan Allah sedang mengizinkan pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan umatnya, di mana Israel sedang merasakan yang namanya bencana alam sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan kita lihat bahwa bencana itu pasti menjadi penderitaan tersendiri di dalam kehidupan umat Allah. Karena itu Nabi Yoel memberitakan bahwa semarah-marahnya atau sebesar apapun kemarahan Allah kepada umatnya, di ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, tetapi ia juga belas kasihan kepada umatnya. Allah tetap mengasihi umatnya. Allah tetap tidak mampu untuk terus berlama-lama marah ataupun murka terhadap umatnya. Karena kasih setia Allah begitu besar kepada umatnya. Karena itu dikatakan oleh Nabi Yoel, ketika mereka sudah bertobat, mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka sudah nakal terhadap Allah. Mereka menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan di hadapan Allah dan mau bertobat, mau berubah. Maka Yoel juga katakan, Tuhan Allah tidak akan berlama-lama dalam murkanya. Bahkan Tuhan Allah menjanjikan hal-hal yang baik akan kembali terjadi kepada umatnya. Dikatakan gandum, anggur, dan minyak akan menjadi kekenyangan bagi umatnya. Maka juga dikatakan tanah akan kembali bersorak-sorak dan bersuka cita. Dan juga binatang-binatang di padang akan merasakan gembalaan di padang gurun yang kemudian menghijau. Dan pohon akan menghasilkan buahnya yang terbaik. Pohon ara dan pohon anggur akan kembali memberikan kekayaannya. Tuhan akan kembali memberkati. Tuhan akan kembali mengasihi. Tuhan akan kembali memberikan yang terbaik kepada umatnya. Ketika umatnya mau sadar diri, ketika umatnya mau berbalik dari kesalahannya, ketika umatnya mau bertobat di dalam kesalahan-kesalahan yang mereka telah lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan ini juga Bapak Ibu saudara-saudara sahabat GPIB yang mau diberitakan di dalam kehidupan kita. Sama seperti anak-anak, kita juga dikasihi oleh Tuhan Allah yang adalah orang tua kita, yang adalah pencipta kita, yang adalah pemelihara kehidupan kita. Tuhan Allah sangat mengasihi kehidupan kita. Tetapi terkadang hukuman itu memang harus hadir sebagai teguran di dalam kehidupan kita, agar kita tidak berlama-lama terjebak di dalam kuasa dosa. Kita tidak berlama-lama bermain-main dengan kuasa dosa. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Ia mau umatnya bisa sadar
bahwa kemarahan Tuhan itu terjadi karena kita buat salah, karena kita tidak mau dengar-dengaran, karena kita nakal, karena kita melakukan kesalahan-kesalahan terus, bermain-main terus dengan dosa di dalam kehidupan kita. Tuhan marah, Tuhan memberikan hukuman agar kita berbalik. Tuhan marah, Tuhan memberikan hukuman agar kita sadar akan dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan tidak akan berlama-lama di dalam kemarahannya kalau kita sadar. Tuhan tidak akan berlama-lama menahan berkat-Nya kalau kita mau berbalik dan bertobat, masuk kembali di dalam jalan Tuhan. Tuhan pasti akan kembali memberkati kita. Tuhan pasti akan kembali memelihara kehidupan kita, asalkan kita sadar akan kesalahan-kesalahan kita yang menjadi masalah, dan kita mau sadar dan kita mau akui atau tidak. Terkadang kita masih suka bermain-main dengan dosa itu, karena kita sering bilang, wah, dosa dunia itu menyenangkan, dosa dunia itu mengenakkan, dosa dunia itu membuat kilauan yang bisa membuat kita ya terus tertarik kepadanya. Itu yang sering kali kita katakan. Sering kali terjadi bahwa kita tidak sadar, kita lupa, sampai nantinya Tuhan sudah marah, Tuhan kasih hukuman, baru kita nangis-nangis dan minta ampun kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, kalau tidak mau merasakan hukuman dan amarah Tuhan, maka sadarlah selalu akan dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Sadarlah selalu bahwa sebagai orang-orang percaya, kita selalu diajarkan Tuhan, kita sudah diberikan rel oleh Tuhan agar kita tetap berada di dalam jalannya. Kita diharapkan tidak lagi berbelok ke kanan dan ke kiri kalau kita mau terus berada di dalam kasih setia Tuhan dan juga kemurahan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, janji Tuhan itu selalu ya dan amin dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berjanji akan memberkati, pasti Ia akan memberkati, asalkan kita hidup baik, asalkan kita hidup jauh daripada dosa. Kalaupun kita sudah jatuh di dalam dosa, cepatlah sadar, cepatlah bertobat, agar Tuhan boleh kembali merangkul dan mengasihi kita, dan boleh kembali memberkati kehidupan kita dengan sukacita dan juga kegembiraan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus ketika firman-Mu boleh kembali diberitakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga dimampukan untuk kembali memahami akan firman Tuhan itu. Dan kami juga pasti akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan untuk melakukan firman itu secara nyata di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, mampukan kami semua bukan hanya sekedar menjadi pendengar-pendengar akan firman-Mu ya Bapa, tetapi kami semua akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang nyata di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Dan untuk menutup malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau juga boleh terus menjaga dan memelihara kami di dalam istirahat kami pada malam hari ini. Biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan boleh terus terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami juga semua akan dibangunkan pada esok hari dengan kuat dan kuasa yang baru yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali menjalani aktivitas kami Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga terus berdoa bagi kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, bersama dengan segala pergumulan, bersama dengan sukacita yang boleh kami rasakan. Kiranya Tuhan boleh terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Apapun pergumulan yang kami rasakan pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan Tuhan juga akan terus menjaga dan memelihara hidup kami. Kami yang boleh merasakan sukacita, kami juga percaya bahwa sukacita daripada Tuhan pasti akan terus terjadi di dalam kehidupan kami. Dan berkat-berkat bahkan rezeki yang terbaik dari Tuhan, Tuhan telah siapkan dan hadirkan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing, bersama dengan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami
jemaat-jemaat Tuhan dimanapun boleh berada hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan kiranya juga boleh terus memberkati kehidupan pelayanan gereja Tuhan, khususnya bagi GPIB. Biarlah Tuhan boleh selalu menjaga dan memelihara kehidupan pelayanan kami bersama. GPIB dengan setiap program kegiatan peribadahan dan juga apapun yang boleh dijalani Tuhan di dalam pelayanan GPIB, Tuhan boleh memberkati, terkhusus bagi rencana persidangan sinode tahunan, bahkan juga konven pendeta yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 26 Februari 2023 yang akan datang di Mupel, Sumut, Aceh. Tuhan boleh memberkati setiap persiapan yang boleh dilakukan. Tuhan berkati seluruh panitia yang boleh turut campur tangan di dalamnya, agar Tuhan memampukan mereka, agar mereka boleh menjalani tugas tanggung jawab mereka dengan baik, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk kelancaran kegiatan konven pendeta dan persidangan sinode tahunan tahun 2023. Tuhan berkati juga majelis sinode, Tuhan berkati juga seluruh utusan yang akan hadir. Biarlah kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan program-program yang terbaik boleh dilangsungkan di dalam kehidupan kami bersama sebagai Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mereka yang sakit juga kami doakan agar saudara-saudara kami, sahabat GPIB yang saat ini sedang sakit, Tuhan boleh pulihkan dan sembuhkan kembali, sehingga mereka boleh kembali menjalani tugas tanggung jawab mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah perenungan kita pada malam hari ini. Kiranya kita boleh istirahat pada malam hari ini dengan penuh sukacita, dan penyertaan tangan kasih Tuhan akan selalu melingkupi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori